Oh, sebenarnya mengenai latar belakang kehidupan keluarga saya dihubungkan dengan kenapa akhirnya saya memilih menjadi imam, sebetulnya tidak terlalu ada hubungan erat. Apalah artinya anak seorang bupati, ada yang lebih besar dari bupati. Anak seorang presiden pun, siapa tahu kalau dipilih Tuhan, dia bisa menjadi imam, bahkan uskup. Yang saya ingat adalah latar belakang pendidikan keluarga yang memberi dukungan, yang mendoakan, yang menyuburkan perkembangan perjalanan pendidikan saya di seminari. Itulah satu kekuatan tersendiri. Jadi ayah dan ibu saya, mereka tidak pusing. Bapak saya umpamanya bahwa beliau itu seorang bupati, kenapa anaknya harus ke seminari. Yang dia tahu adalah ya menjalankan perannya sebagai orang tua yang mendukung sepenuhnya keinginan anaknya untuk bersekolah di seminari. Waktu itu belum ada di benak saya secara khusus suatu ketika saya akan menjadi imam dan bahkan kemudian menjadi uskup, sama sekali tidak ada. Yang saya tahu bahwa saya sedang menjalani suatu pendidikan yang baik dan bermutu untuk masa depan saya sendiri, bahwa kemudian pendidikan yang baik dan bermutu ini membawa saya menjawab undangan Tuhan untuk menjadi hambanya, menjadi imam, menjadi pastor, kemudian menjadi uskup. Itu satu anugerah yang memang ditanggapi dengan tidak bisa berbuat lain kecuali mengikatkan diri kepada anugerah pilihan Tuhan itu dengan cara menjalankan tugas tentang kewajiban saya sebaik-baiknya. Saya amat berkeyakinan tidak ada bedanya dengan di belahan-belahan bumi yang lain. Apa artinya? Semua orang sudah pasti dipanggil, diberi anugerah khusus oleh Tuhan. Ini tidak ada privilege orang itu dipanggil karena dia orang Belanda, karena dia orang Jerman, karena dia itu orang Jawa, atau dia orang Flores, atau orang Kei. Tidak. Orang Papua pun namanya juga manusia, diberi anugerah, bakat-bakat, keterampilan yang sama, yang setara. Masalahnya tinggal apakah panggilan khusus ini ditanggapi pertama, dan yang kedua apakah ada sarana-sarana supaya tanggapan terhadap panggilan khusus ini ada tempatnya, sehingga antara lain dibentuklah wadah atau sarana seminari menengah Petrus Van Diepen itu. Yang ketiga, mengenai panggilan khusus, sekali lagi ya, ini semata-mata adalah anugerah Allah, bukan karena jasa-jasa manusia, bukan karena kehebatan manusia dari suku A, suku B, suku C, bukan karena kepandaian manusia dari etnis ini, etnis itu, bukan. Tapi melulu karena jasa Allah. Allah yang memulai prakarsa ini, yang ya mudah-mudahan ditanggapi secara baik dan bertanggung jawab oleh orang-orang yang merasa diri mendengar panggilan Tuhan itu dan menjawabinya. Jadi untuk mengatakan bahwa ada perbedaan suasana, ada perbedaan hakikat panggilan Allah itu bagi suatu suku tertentu, saya tidak sependapat. Saya rasa panggilan Tuhan itu diperuntukkan bagi semua. Sekarang terserah siapa yang menanggapi, mendengar, dan menanggapi dan menjawab iya terhadap undangan untuk panggilan Tuhan itu. Dengan ini kami mengharapkan banyak orang tua Katolik yang dengan kerelaan mereka bisa menyerahkan putra-putri mereka, yang putra di seminari, yang putri ikut biarawati yang ada, panggilan-panggilan yang ada, sehingga di Papua juga pada waktunya ini
ada putra-putri Papua yang bakal jadi imam, jadi biarawan, biarawati. Kelak kami bisa mempunyai imam-imam Papua lah yang ada. Papua, baik orang Papua Melanesia tapi juga Papua yang sudah lama di sini dan datang di sini, itu bagi kami tidak ada